Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Fathul Hidayati, dalam video pembelajaran kimia kelas 12 SMA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang korosi atau perkaratan. Materi ini masih berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu reaksi redoks dan elektrokimia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai benda-benda di sekitar kita mengalami perubahan warna menjadi kuning kecoklatan, bahkan menjadi lebih rapuh, seperti pagar-pagar besi di rumah, kemudian rantai sepeda, mobil yang sudah lama tidak dipakai, ataupun alat timbangan yang dipakai oleh para pedagang. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk itu, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan korosi? Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi di dalam korosi nanti akan dihasilkan senyawa yang dapat merugikan kita. Nah, selain ini, korosi juga dapat diartikan sebagai peristiwa teroksidasinya suatu logam oleh gas oksigen di udara. Sehingga dari dua pengertian ini, berarti di dalam korosi ada logam yang mengalami oksidasi sehingga bertindak sebagai anoda, dan oksigen di udara mengalami reduksi dan bertindak sebagai katoda. Kita ambil contoh misalnya korosi pada besi. Korosi pada besi berarti besi sebagai logam, dia akan mengalami oksidasi dan oksigen di udara akan mengalami reduksi. Reaksinya dapat kita lihat untuk di anoda besi teroksidasi berarti Fe teroksidasi menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron. E0-nya untuk E0 oksidasi Fe adalah plus 0,44 volt. Sedangkan di katoda oksigen mengalami reduksi, yaitu O2 ditambah 2H2O ditambah 4 elektron menjadi 4OH-, E0 sama dengan plus 0,4 volt. Nah, dari kedua reaksi ini jika dijumlahkan, kita akan mendapatkan reaksi sel, tetapi untuk reaksi di anoda ini perlu dikalikan 2 agar jumlah elektron di anoda ini sama dengan elektron di katoda. Dikalikan 2 untuk anoda, kita peroleh reaksi sel, yaitu 2Fe ditambah O2 ditambah 2H2O menjadi 2Fe2+ ditambah 4OH-. E0 sel yang diperoleh adalah plus 0,84 volt. Jadi E0 sel ini diperolehnya langsung dengan menjumlahkan E0 di anoda dan E0 di katoda. Meskipun di anoda tadi kali 2, tetapi untuk E0 tidak perlu dikali 2. Selanjutnya, ion Fe2+ ini akan mengalami oksidasi lanjut, berubah menjadi Fe3+. Kemudian Fe3+ teroksidasi lagi, dia akan mengikat oksigen dan molekul air, terjadilah senyawa Fe2O3X H2O yang ini disebut sebagai karat besi. Selanjutnya, apa yang menyebabkan terjadinya korosi? Jadi faktor-faktornya apa saja? Nah, di sini faktor penyebab korosi adalah 1. Adanya air dan udara yang lembab. Udara yang lembab berarti udara yang mengandung uap air. Nah, ini juga merupakan faktor utama untuk terjadinya korosi. Kemudian yang kedua adalah adanya elektrolit.
Elektrolit ini adalah suatu zat yang mudah menghantarkan listrik, sebenarnya terdiri atas asam, basa, dan garam. Tetapi elektrolit yang bersifat korosif, yang dapat menyebabkan terjadinya korosi, itu hanya yang berupa asam atau garam. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai logam yang kena air hujan ataupun air laut, maka logam itu akan cepat terjadi korosi. Yang ketiga adalah permukaan logam yang tidak rata. Jadi kalau permukaan logam tidak rata, ini sangat mudah terbentuk muatan negatif dan muatan positif, ya. Muatan negatif ini nanti dia akan menjadi kutub negatif atau anoda, sedangkan untuk yang positif nanti menjadi kutub positif atau katoda. Nah, kalau terjadi kutub negatif atau anoda, berarti di sini nanti akan terjadi reaksi oksidasi. Terjadi reaksi oksidasi berarti dapat terjadi korosi. Kemudian yang keempat, terbentuknya sel elektrokimia atau galvanic coupling. Nah, sel elektrokimia atau galvanic coupling ini terjadi jika ada dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab. Nah, nanti terbentuklah sel elektrokimia secara langsung. Nah, dalam peristiwa ini nanti logam yang E0-nya lebih kecil, dia akan teroksidasi sehingga terjadi korosi, sedangkan logam yang E0-nya lebih besar, dia akan lebih awet atau tidak terjadi korosi. Nah, fenomena ini bisa kita lihat pada contoh, misalnya ada paku keling. Paku keling itu terbuat dari tembaga atau CO. Jika paku keling ini digunakan untuk menyambung besi adalah Fe, maka besi di sekitar paku itu akan berkarat atau teroksidasi. Mengapa besinya yang teroksidasi? Karena potensial reduksi Fe itu lebih kecil daripada potensial reduksi Cu. Jadi E0 Fe kurang dari E0 Cu. Maka Fe lah yang teroksidasi, sedangkan Cu ini lebih awet. Cu-nya tidak teroksidasi. Berapa sebenarnya potensial reduksi Fe? Potensial reduksi Fe ini adalah min 0,44 volt, sedangkan potensial reduksi Cu adalah plus 0,34 volt. Jadi jelas bahwa E0 Fe lebih kecil daripada E0 Cu. Maka kalau paku keling dipakai untuk menyambung besi, ini sebaiknya tidak dilakukan karena ternyata besinya akan mudah berkarat. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana sekarang cara mencegah terjadinya korosi? Nah, supaya kita terhindar dari masalah korosi, maka langkah-langkah yang bisa kita lakukan antara lain dengan cara mengecatnya. Jadi, benda-benda di sekitar kita bisa kita lindungi dari korosi itu dengan cara kita cat, misalnya mobil ataupun pagar-pagar besi di rumah. Tetapi di sini perlu diingat juga bahwa jika cat itu tergores, maka logam-logam akan dapat terkorosi lagi. Oleh karenanya pengecatan bisa dilakukan secara berkala. Kemudian cara yang lainnya, yang kedua, kita bisa memberi oli atau minyak. Ini biasa kita berikan pada rantai sepeda atau pada mesin-mesin. Ya, ini diberi oli pada rantai sepeda ini supaya nanti gerakan rantai ini lebih nyaman, ya, dan bahkan untuk menjaga supaya tidak cepat putus.
Kemudian langkah yang ketiga adalah memberi lapisan plastik. Ini sering dipakai pada rak piring ya. Rak piring ini karena sering berhubungan dengan air dari hasil cucian piring ataupun gelas misalnya, maka supaya terhindar dari terjadinya peristiwa korosi, maka logam pada rak ini dibungkus dengan plastik, dilapisi plastik. Kemudian cara yang keempat, bisa juga menggunakan electroplating. Electroplating artinya pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Nah, metode elektrolisis ini nanti berarti penggunaan aliran arus listrik untuk melapisi satu logam dengan logam lain. Nah, ini contohnya adalah tin plating atau chromium plating. Tin plating adalah pelapisan logam menggunakan timah, sedangkan chromium plating berarti pelapisan logam menggunakan kromium. Nah, ini sering dipakai di dalam kaleng minuman ataupun makanan yang tin plating. Kemudian chromium plating ini misalnya untuk keran air. Kemudian cara yang kelima adalah dengan perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Jadi dua istilah ini sama, tergantung kita meninjau dari katodiknya atau dari anodanya ya. Ini dapat dijelaskan bahwa cara mencegah korosi dengan perlindungan katodik ini adalah dengan menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensial elektroda yang sangat rendah. Nah, ini biasanya adalah logam Mg. Dalam proses perlindungan katodik ini, logam yang E0-nya lebih rendah nanti dikorbankan untuk melindungi logam yang E0-nya lebih tinggi. Karena logam yang E0-nya lebih rendah ini akan teroksidasi lebih dahulu. Kalau di dalam deret volta, nanti kita akan selalu mendapatkan logam yang di sebelah kiri dalam deret volta akan dapat melindungi logam yang di sebelah kanannya. Tetapi logam yang di sebelah kanan, dia tidak dapat melindungi logam yang di sebelah kirinya. Kemudian ini bisa kita lihat contohnya, misalnya untuk melindungi pipa-pipa besi yang tertanam dalam tanah atau baling-baling kapal yang berada di bawah permukaan laut, maka besi dihubungkan dengan Mg. Gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah besi yang ditanam di dalam tanah, kemudian agar besi ini tidak mudah teroksidasi, tidak mudah terkorosi, dihubungkanlah dengan logam yang mempunyai E0 lebih rendah dari besi, yaitu Mg. Harapannya nanti Mg akan teroksidasi lebih dahulu, sehingga besi ini akan terlindungi. Hal ini juga dapat dijelaskan menggunakan deret volta. Dalam deret volta, kita ingat bahwa semakin ke kiri harga E0 semakin negatif, sedangkan semakin ke kanan harga E0 semakin positif. Sedangkan di sini Mg terletak di sebelah kirinya Fe. Berarti Mg memiliki E0 yang lebih kecil daripada Fe, sehingga Mg akan teroksidasi lebih dahulu dan Fe dapat terlindungi. Nah, karena Mg itu punya E0 lebih kecil daripada Fe, maka Mg itu bertindak sebagai anoda dan Fe sebagai katoda. Mg tadi punya E0 kecil sebagai anoda dikorbankan. Dikorbankan untuk apa? Untuk melindungi
Fe sebagai katodanya. Maka inilah yang menyebabkan istilahnya adalah perlindungan katodik atau pengorbanan anoda. Jadi yang dilindungi adalah katodanya, yang dikorbankan untuk melindungi katoda adalah anodanya. Cara yang berikutnya untuk mencegah terjadinya korosi adalah dengan galvanisasi atau pelapisan logam menggunakan logam Zn. Misalnya, pelapisan logam besi dengan logam Zn. Berdasarkan deret volta, potensial reduksi Zn lebih kecil dari potensial reduksi Fe. Maka, Zn atau seng akan teroksidasi lebih dahulu membentuk lapisan ZnO, yang mana lapisan ZnO ini akan melindungi permukaan besi. Nah, ini biasa dipakai di dalam tiang telepon ataupun dalam badan-badan mobil. Baiklah, demikian tadi adalah penjelasan saya tentang korosi, termasuk pengertian, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan korosi, dan beberapa cara mencegah terjadinya korosi. Semoga penjelasan saya bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.